Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak yang kami kasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama untuk ibadah awal semester 2. Kiranya Tuhan memberkati Mama, Papa dan anak-anak sekalian. Dan untuk mengawali hari ini kita akan berdoa. Kita mohon anak-anak untuk bangkit berdiri dan untuk mohon Budita untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, cinta-Mu atas kami semua, keluarga besar Yayasan Mercusuar Kasih, juga SKBTK SD Wujud Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk semua pengurus, anak-anak didik, para pengajar, dan semua orang-orang yang terlibat, bahkan orang tua murid Tuhan yang sudah bergabung bersama dalam keluarga besar ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu hanya campur tangan Tuhan, hanya kasih-Mu Tuhan yang sudah menyatukan kami dalam keluarga besar ini. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai dalam doa, kami minta anugerah-Mu, kami minta pimpinan-Mu, kami minta arahan-Mu terus Tuhan kepada setiap kami, terutama Tuhan untuk para pengurus yang ada, para pengajar yang membimbing setiap anak-anak, juga para orang tua yang sudah memberikan kepercayaan kepada keluarga besar di tempat ini untuk menitipkan anak-anaknya untuk belajar Tuhan bersama. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan arahan-Mu Tuhan, Roh Kudus yang akan terus menolong setiap kami dalam setiap kondisi yang ada pada masa ini Tuhan, sehingga semuanya boleh belajar dengan baik dalam pimpinan-Mu. Juga kami semua boleh menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam rencana-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami, juga di dalam dunia pendidikan ini Tuhan, di sekolah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami serahkan seluruh acara ke dalam tangan Tuhan. Dalam doa pengurapan ini kami percaya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, karena kami tahu Tuhan, kalau kami berkumpul sepakat dengan iman, kami memohon Engkau sendiri ya Tuhan yang akan membimbing setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan yang dari surga, dari tempat yang maha tinggi, turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah segala puji, segala hormat, segala kejayaan, ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang Tuhan yang layak untuk menerima setiap pujian, sanjungan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita bersama-sama masih bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, betapa dalamnya kasih Yesus di dalamku. Tanda
pagi hari ini dalam ibadah pengurapan untuk anak-anak sekolah wujud kasih, ada satu tema yang diberikan, yakni kekuatan iman di dalam mendidik anak di masa pandemi sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagai orang tua murid dan juga sebagai guru-guru yang ada, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa lewat masa yang sedang terjadi hari-hari ini, harus kita sadari dan harus kita ketahui, salah satu kunci utama daripada segalanya adalah jangan sampai kita hidup dalam ketakutan ataupun kekhawatiran. Karena ketika kau takut ataupun khawatir, otomatis hidup pribadimu, baik secara rohani atau jasmani, tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya sebuah jamaah Tuhan atau lawatan Tuhan. Karena ketika kekhawatiran atau ketakutan itu jauh melebihi akan iman kita, maka kita pun akan sangat sulit membuktikan penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Percaya dan yakinlah, sekalipun ada di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, hidup kita ada dalam jaminan Tuhan, hidup kita ada dalam penentuan Tuhan. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh hati berharap hanya kepada Tuhan, maka mereka lah akan melihat dan membuktikan semua yang ditetapkan Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup setiap kita. Nah, berkaitan dengan tema yang ada, di mana kita harus memiliki kekuatan iman di dalam mendidik anak-anak kita, ya, karena hari-hari ini yang jadi guru bukan cuma guru-guru yang ada di sekolah, tetapi para orang tua murid pun di rumah masing-masing secara tidak langsung akan menjadi guru, yang mungkin selama ini tidak terbiasa mendidik anak secara pribadi, ya, karena waktunya habis mungkin untuk kerja dan lain sebagainya, ya. Dan mungkin ketemu anak hanya sekian waktu saja. Tapi kalau hari-hari ini saudara boleh bertemu dengan anak-anak didik yang ada setiap waktu, itu merupakan satu kesempatan buat setiap kita, di mana kita makin mengenali akan hidup keluarga kita, hidup anak-anak kita. Dan saya berdoa justru di masa-masa sekarang ini, hubungan pribadi daripada setiap orang tua murid kepada anak-anaknya memiliki satu hubungan yang makin intim, makin luar biasa, dan senantiasa dipenuhi dengan kasih. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai orang tua murid, sebagai guru yang ada, saya mau menyampaikan bahwa salah satu kunci ketika kita mau memiliki kekuatan iman untuk kita bisa mendidik anak-anak kita, yakni bahwa kita harus memiliki komitmen. Dan salah satu komitmen penting itu adalah soal perkataan. Kuasa perkataan kita itu akan mempengaruhi apa yang terjadi dalam hidup. Maka saya mau berpesan terlebih dahulu, kalau kau yang terbiasa dengan omongan-omongan yang ceroboh, omongan-omongan yang tidak pantas, omongan-omongan yang tidak membangun, belajar berhentilah dari itu. Kalau kau mau dan kau rindu mengalami keluarga yang sejahtera, anak-anak yang mengalami akan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, hidupnya mereka diubahkan, bahkan hidup keluargamu mengalami perubahan, mari belajar mulai dari perkataan kita. Efesus pasal yang kelima, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, yang sembrono, yang asal ngomong, ini adalah hal-hal yang tidak sepatutnya kita sampaikan. Ini hal-hal yang tidak sepatutnya untuk kita bicarakan. Sebagai orang tua murid, sebagai guru, kita harus memahami hal ini, karena apa yang kita tabur kita akan tuai pada waktunya. Nah, dalam perikop dari Efesus pasal 5 ini jelas, judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang.
Nah, kalau engkau mau menjadi anak-anak terang, hidupmu mau jadi berkat bagi banyak orang, mulailah dari perkataanmu. Perkataan yang sia-sia, yang sembrono, yang gak ada gunanya itu jangan dipakai. Dalam anugerah Tuhan, saya bersyukur Tuhan memberi kemampuan dalam hidup saya. Bukan karena saya yang hebat, tetapi saya percaya karena Tuhan yang hebat. Saya punya 2 orang anak dalam hidup sampai hari ini. Sekali lagi saya katakan anugerah Tuhan, ya. Yang satu sudah selesai SMA dan dia akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang satu kelas 5 SD. Tapi dalam masa pendidikan mereka sampai hari ini, dan saya minta terus Tuhan memberikan kemampuan ini. Saya tidak pernah ngomongin mereka bodoh. Sekalipun mereka nggak bisa lakukan, saya tidak pernah bilang goblok kamu, bodoh kamu, gitu aja nggak bisa. Saya justru ngomong ke mereka nggak bisa, coba lagi, pasti kamu bisa. Ngalami kesulitan, cari cara, pasti kamu bisa. Sekalipun mereka sepertinya kadang-kadang saya melihat harus dengan berbagai macam hal berusaha dengan kekuatannya untuk mencari cara bagaimana bisa belajar. Tapi saya tidak pernah mengatakan mereka bodoh, mereka nggak pinter, mereka nggak cerdas. Perkataan itu dalam anugerah Tuhan tidak pernah keluar dari mulut saya. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya tabur akan tuai pada waktunya. Dan itu pilihan buat setiap kita. Apakah kita mau memperkatakan yang baik atau yang buruk? Bukan hanya soal mendidik anak, dalam hidup keluarga pun sama. Suami istri mungkin kau ngalami cekcok, kau ngalami ribut, kau ngalami sesuatu permasalahan dalam keluarga, atau kau mau saling menyalahkan, atau kau mau saling melihat kekurangan pasangan hidup, atau kau belajar memperkatakan yang positif, memperkatakan sesuatu yang membangun, yang pada waktunya kau akan menuai hal itu. Banyak daripada kita dengan mudah menyampaikan perkataan-perkataan yang sia-sia. Mungkin kita lagi mengalami perekonomian yang buruk. Dengan mudah kita berkata, memang masa seperti ini, ya udahlah nasibnya seperti ini. Jangan salahkan Tuhan kalau akhirnya dia tidak mau, bukan tidak mau sih, tetapi dia menunda memberkati itu. Karena kita menaburkan perkataan-perkataan yang tidak membangun, sesuatu yang tidak pernah membuat kita mengarahkan kepada Tuhan. Firman di sini berkata, daripada kamu ngomong yang buruk, perkataan kotor, kosong, sembrono, karena itu sesuatu yang gak pantas, lebih baik kamu mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur itu ada mujizat Tuhan. Di balik ucapan syukur itu ada satu lawatan Tuhan. Mungkin kau akan berkata sulit, mengucap syukur sulit, ya, lihat anak model begini sulit. Sekalipun mungkin di masa seperti ini kita mengalami kesulitan, kita melihat fakta di mana anak-anak kita memang sulit untuk dididik. Tapi tetap menurut saya ada titik di mana kita bisa bersyukur. Kita mungkin melihat pertumbuhan mereka, kondisi jasmani mereka yang sehat. Bukankah kita dapat bersyukur dan berterima kasih? Walaupun mungkin di sisi lain ada hal-hal yang belum bisa kita lihat sebagai sesuatu yang berubah. Tetapi bagaimanapun juga di dalam hidup ini tetap ada kesempatan dan waktu dan bagian di mana kita bisa mengucap syukur. Dan percayalah saudara bahwa ucapan syukur itu akan mendatangkan berkat. Ucapan syukur itu akan mendatangkan mujizat. Ucapan syukur itu akan mendatangkan perubahan dan pembaharuan. Dan saya berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian supaya setiap kita makin menyadari dan mengetahui bahwa sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita dan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup setiap kita. Demikian juga dengan hidup setiap kita hari ini. Walaupun mungkin kita tidak harus melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, tetapi mari belajar dari hal yang paling sederhana, berkorban untuk sesuatu yang luar biasa. Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat apapun yang kita dapat lakukan. Amsal 18 ayat yang ke-21.
Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudara, firman Tuhan jelas berkata bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal menuliskan bahwa sebenarnya dari seluruh organ tubuh yang ada dalam hidup ini, hal yang paling penting, organ yang paling penting, salah satunya adalah lidah. Karena dari lidah ini banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita. Dan firman berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Perkataan kita akan menentukan jalan hidup kita. Perkataan kita akan menentukan akhir hidup kita. Dan itu pilihan buat siang kita. Saya nggak akan perpanjang renungan pagi siang hari ini. Saya cuma mau berpesan sekali lagi mulai dari hari ini. Kalau kau rindu memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di masa-masa sekarang ini, dalam hal mendidik anak, dalam bekerja, dalam melakukan apapun, mari mulailah dari perkataan. Mulailah dari lidah bibir. Karena lidah bibirmu yang mengatakan hal-hal yang baik, yang membangun, yang membuat mengalami perubahan. Satu kali kau akan menuai itu, dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dan mujizat yang terjadi buat hidup setiap kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami ditetapkan dan diciptakan oleh Engkau bukan hanya sekedar untuk memenuhi isi muka bumi ini, tetapi ada rencana-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami berdoa secara khusus buat seluruh tim, baik pendidik maupun orang tua murid ataupun anak didik yang ada di Yayasan Mercusuar Kasih, di sekolah wujud kasih ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap kami boleh memiliki kesepakatan, kesehatian. Kami boleh memiliki akan satu kerinduan yang sama, bahwa benar-benar satu kali anak-anak didik kami mengalami akan hidup yang makin disempurnakan. Lewat perkataan kita, lewat apa yang dapat kita taburkan dari omongan kita. Biarlah mulai dari hari ini, semua itu adalah ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang mengubahkan, ucapan-ucapan yang menjadikan hidup setiap anak-anak didik kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dan kami percaya bahwa setiap kami ada dalam rencana-Mu, dan sampai akhir hidup kami Engkau yang jamin hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai orang tua murid yang ada di rumah masing-masing, mari ajak anak-anak-Mu, peluk mereka masing-masing, ya. Dan saya akan berdoa sebagai doa pengurapan, di mana benar-benar anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Kami berdoa buat setiap anak-anak kami saat ini Tuhan. Biarlah dari dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, Kau mengurapi setiap anak-anak kami Tuhan. Kau mengurapi setiap anak-anak yang Kau percayakan dalam hidup keluarga kami. Dan dari mulai hari ini mereka boleh merasakan kasih-Mu, kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada batasnya. Bahkan setiap anak-anak didik, anak-anak kami yang ada ini Tuhan, semua boleh mengalami akan zaman, mengalami akan lawatan lewat pembelajaran yang sekalipun harus secara online, tapi mereka akan melihat campur tangan daripada-Mu lewat Roh Kudus. Itu nyata buat setiap anak-anak kami. Dan kami percaya, sekalipun mereka belajar belum dengan bertatap muka, tetapi di rumah masing-masing mereka boleh memiliki kepercayaan diri, mereka boleh memiliki keyakinan bahwa ada Tuhan dan Roh Kudus yang sanggup menuntun dan menolong setiap mereka. Terima kasih, dan kami juga berdoa, ya pengurapan yang daripada-Mu, berkat yang daripada-Mu, damai sejahtera yang daripada-Mu itu ada atas setiap keluarga demi keluarga. Rumah tangga yang ada dipenuhi dengan kasih,
dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada. Tidak ada lagi omongan yang sia-sia, tidak ada lagi perkataan yang sia-sia. Tetapi yang mereka ucapkan adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin setiap apa yang kami perkatakan itu akan kami tuai. Oleh karena itu kami mau memperkatakan yang positif, memperkatakan yang baik. Karena kami rindu menuai yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau. Dan perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami, atas setiap keluarga-keluarga dan anak-anak didik yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saya Miss Lita, saya Kepala Sekolah IKB dan TK Wujud Kasih. Dan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya Miss Siti mengajar di KB Wujud Kasih. God bless you. Halo teman-teman, saya Miss Eva, saya mengajar di TK Wujud Kasih. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, saya Miss, saya mengajar di KB Wujud Kasih. Halo anak-anak, ini Miss Yanti. Nanti Miss Yanti akan mengajar di TKA. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, nama saya Miss Sisil, saya akan mengajar di TKB. Halo teman-teman, nama saya Miss Helena. Saya akan membantu di TK. God bless you. Halo teman-teman, saya Miss Lilis, membantu di bagian administrasi. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, saya Mr. Agis, mengajar di Ekstragama. Halo teman-teman, saya Miss Lena, Ekstra Menari. Shalom teman-teman, saya Miss Grace, saya akan mengajar musik dan bernyanyi. Bye, God bless you. Selamat pagi parents, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SD Wujud Kasih untuk tahun pelajaran 2020-2021. Saya juga akan mengajar di kelas 6. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Nama saya Misanti. Tahun ini saya kembali mengampu untuk kelas 1 SD Wujud Kasih Ungaran. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Siani, saya akan mengajar di kelas 2 tahun ajaran ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Hai anak-anak, saya Suti akan mengajar di kelas 3 SD Wujud Kasih. Shalom, nama saya Mr. Yosia, nanti akan mendampingi kalian belajar di kelas 4. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Patricia. Saya akan membantu mengajar bahasa Inggris di kelas 1 sampai 6. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Miss Poni. Saya akan membantu di bidang administrasi. Shalom, selamat pagi anak-anak dan selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Joni Matias. Saya masih dipercaya untuk tahun ini untuk mengajar kegiatan pendidikan kepramukaan, siaga, dan penggalang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, bersama Miss Esep di sini yang akan mengajar di kelas 5. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Saya Mr. Cahyo yang akan mengajar di PJOK kelas 1 sampai kelas 4. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya tidak asing lagi. Saya juga sudah dari kelas 9 dari kelas 1 sampai kelas 6. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan atas
setia dan anugerah yang Kau limpahkan atas setiap kami. Terlebih Tuhan, pada pagi hari ini kami semua boleh bersama-sama Tuhan mengawali awal tahun ajaran untuk sekolah wujud kasih yang ada ini Tuhan, dalam keadaan yang terbaik yang boleh Kau izinkan terjadi ya Bapa. Tuhan, di atas semuanya ini Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai dalam setiap perjalanan daripada setiap kehidupan kami, terlebih secara khusus untuk sekolah wujud kasih yang ada ini Tuhan, di bawah naungan Yayasan Mercu Suara Kasih yang Kau percayakan untuk melayani generasi di dalam dunia pendidikan ini Tuhan. Sekalipun pada saat ini Tuhan kami menghadapi situasi yang sedang terjadi ini Tuhan, ada hal yang mungkin tidak seperti pembelajaran biasa yang sebelumnya kami lakukan Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan di dalam situasi yang ada ini Tuhan, mungkin ada beberapa keterbatasan Tuhan yang boleh kami hadapi ini Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Allah yang tidak terbatas, bahwa Allah yang mampu membuat segala sesuatunya ini menjadi yang terbaik bagi kami Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan maksimal ya Tuhan Yesus, sehingga proses pembelajaran yang kami boleh lakukan boleh berjalan dengan maksimal. Anak-anak yang kami didik, anak-anak yang kami ajarkan boleh menerima setiap materi yang kami ajarkan dengan baik. Mereka tetap boleh memiliki mendapatkan bekal ilmu Tuhan dengan baik untuk mempersiapkan masa depan mereka ya Bapa. Dan kami pun juga dapat dengan maksimal memberikan pembelajaran secara karakter seperti karakter-Mu ya Tuhan dengan baik Tuhan. Kami boleh bersinergi dengan para orang tua yang pada saat ini kami sangat membutuhkan kerjasama dengan mereka Tuhan, supaya ketika pembelajaran dilakukan secara online dari rumah masing-masing, para orang tua ini bisa dapat mampu mendampingi putra-putri mereka bekerja sama dengan kami sekolah dengan baik, sehingga hasilnya akan dapat diperoleh dengan maksimal ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sekali lagi biarlah semua alat teknologi yang kami pakai untuk proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan sempurna dan lancar ya Bapak. Sekali lagi kami bersyukur untuk setiap kepercayaan yang Kau berikan kepada kami ini. Biarkan kami memiliki kerendahan hati, kemurnian hati, kebersihan tangan Tuhan untuk kami boleh melakukan semuanya ini Tuhan. Sekali lagi kami dasarkan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang semakin ditinggikan dan dimuliakan, dan terlebih yang menjadi kerinduan kami boleh melihat anak-anak yang kami layani ini menjadi sebuah generasi yang boleh membawa damai, generasi yang boleh memiliki karakter ilahi yang kuat dan siap di depan nanti Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat membawa perubahan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan semua proses kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran yang baru 2020-2021 ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin.